Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong rambut cepak pada rambut yang tidak begitu lebat, sedikit ikal dan tekstur wajahnya sedikit bulat, memiliki warna kulit sawo matang. Untuk pertama kali saya gunakan cut nomor 1, tuasnya kita buka sahabat ya, atau kita half, dan pemotongannya langsung saja naik ke atas. Kita potong terus sampai ke atas. Usahakan ketika clipper mencapai di atas, maka kita keluarkan supaya terbentuk pola tegak lurus sahabat, atau kita ayunkan sahabat ya. Jadi kita ayunkan dengan cara kita lenturkan tangan kita. Jadi harus kita latih tangan kita ketika pegang clipper supaya lemas dan bisa berbentuk tegak lurus. Setelah kita cross check lagi ya sahabat, dengan bantuan kaca, ketika ada rambut yang masih tebal ya, kita cek lagi di situ, maka harus kita potong lagi ya. Sahabat bisa lihat di atas itu ada rambut yang masih tersisa panjang ya, samping kanan atas. Nanti gantinya kita overcomb. Biasanya saya gunakan cut nomor 2 langsung sahabat, karena memang di sini waktunya mau maghrib ya. Jadi saya mencoba untuk supaya lebih cepat lagi prosesnya. Tetapi nyatanya ya nanti kita tetap overcomb. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sama-sama atau sama saja waktunya ya. Durasinya sama seperti biasanya. Setelah kanan dan belakang sudah dirasa cukup, maka kita lanjutkan pemotongan pada bagian samping kiri sahabat ya. Di situ saya gunakan teknik kemiringan clipper ya, dan sesekali saya congkel-congkel karena rambut customer ini sisirannya menuju ke kanan, dan sesekali saya potong dengan cara mencongkel-congkel sahabat ya, karena memang supaya lebih lekas kepotong lagi. Kita cek lagi, kalau masih kesulitan kita bisa gunakan tutup ya, kita tutup tuasnya ya, 1 close. Karena biasanya kalau rambut pada bagian bawah sedikit itu masih tebal, solusinya adalah kita tutup tuasnya. Setelah cukup, lanjut pada bagian bawah ya sahabat, pakai kosong, tuasnya kita tutup. Di sini saya tidak pakai trimmer ya, karena untuk menyesuaikan warna kulit customer kita ya. Warna kulitnya sawo matang, jadi kalau kita terlalu mepet, tipis, maka juga kurang sesuai. Pada bagian belakang usahakan kita potong lebih banyak ya, 4 jari, atau kita bisa buat patokan tengkuan kulitnya itu atau tengkoraknya di bawah tengkorak, dan kita buat setan ya. Setan itu gunanya untuk menyambungkan gradasi nanti. Kita potong sebaik mungkin sahabat, bisa kita ulang-ulangi lagi supaya lebih halus, lebih rata. Kita potong lagi pada bagian samping kanan, sama seperti samping kiri ya ukurannya. Terus kita buka tuasnya untuk menyambungkan gradasinya sahabat ya. Kita congkel-congkel saja, kita ayunkan. Sesekali bisa kita letakkan mepet ya sahabat, supaya bisa tegak lurus ya.
Terus kita blending ya, kalau ada rambut yang sulit dipotong. Pada bagian belakang sama ya, di situ kita sedikit mepet lagi, tetapi jangan kita tekan ke dalam ya, nanti kurang menyambung gradasinya. Biasanya kalau kurang lentur tangannya bisa pelintas sahabat. Kita cek lagi sedikit demi sedikit, kita haluskan. Terus ganti bagian samping kiri sama seperti tadi. Jadi harus hati-hati sahabat, kalau kita gunakan pada anak kecil ya harus agak pelan-pelan, karena memang besi sama kulit itu kalau bergesekan bisa menghasilkan rasa sakit. Kita cek lagi dengan bantuan kaca, kita ratakan lagi supaya tegak lurus, dan kita bisa mainkan tuasnya sahabat ya. Bisa kita crosskan sedikit supaya bisa menyatu atau menyambung dan hasilnya tegak lurus. Kita cek ya, begitu. Upayakan juga pada bagian mana saja yang masih kurang rata, kita ratakan. Setelah itu kita bersihkan pakai sikat yang agak kasar sahabat ya, gunanya untuk melihat mana yang masih tebal ya sahabat, dan untuk membersihkan sisa rambut yang menempel di kulit customer kita. Pada bagian belakang tadi saya rasa masih ada yang agak tebal ya. Di situ saya gunakan guard nomor 1/2 untuk menyambungkan gradasinya atau supaya lebih halus lagi. Setelah kita basahin, lanjut ke proses pada bagian atas sahabat. Di situ saya gunakan trimmer untuk pemotongannya ya. Sahabat semuanya bisa pakai trimmer, seperti saya juga bisa pakai clipper, pakai gunting juga bisa. Di sini pemotongannya saya dari depan sahabat ya, dari depan bagian tengah untuk buat patokan. Dan insting ya, di sini saya pakai insting. Ukuran berapa yang cocok pada rambut sampingnya itu. Dan saya menanya ya, bagaimana ukurannya pada bagian atas ini, apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita bisa lanjutkan pemotongan sampingnya ya. Tadi tengah buat patokan, terus sampingnya. Di sini samping kiri sahabat ya, kurang bisa jelas ya, kurang jelas, dan nanti bisa kita lihat pada proses pada bagian yang kanan sahabat. Kita potong terus pada bagian sampingnya juga. Kita bisa dari belakang untuk melihat rambut yang masih tegak atau masih panjang. Setelah itu samping kiri atas ya, ini untuk buat pola tegaknya tadi atau menghilangkan rambut yang panjang, untuk kita overcomb ya sampai ke belakang. Jadi sisirnya seperti itu sahabat ya, sedikit tegak tapi nggak tegak atau agak miring sedikit. Kita overcomb pada bagian belakang bila ada rambut yang dirasa masih menonjol atau tebal. Kita potong sampingnya ya, jadi seperti itu sahabat. Bisa dilihat bagaimana caranya. Ini sama seperti tadi. Dulu juga pemotongan saya dari samping ya, samping, dari belakang,
Terus sekarang saya biasa dari depan ya sahabat, karena saya rasa lebih cocok ya, lebih mudah dari depan. Jadi kita tarik menggunakan sisir, terus kita potong rambut yang panjang seperti itu ya sahabat. Nanti bisa dicoba di rumah, dipahami bagaimana tekniknya, apakah cocok atau tidak. Kalau nggak cocok ya silakan sahabat bisa mencari teknik yang lain dari teman-teman kita sesama tukang cukur. Di situ saya tegakkan sisirnya ya, untuk menghasilkan tegak lurus ya, seperti cepak. Kita cek lagi ya, kita pandangi bagian mana yang kurang rata. Di situ kita bisa potong dari samping untuk menyambungkan, maksudnya untuk membersihkan atau menghilangi rambut yang masih tebal ya, supaya tegak lurus menuju ke depan ya. Di sini memang tidak tegak lurus ya, lebih sedikit ke oval, karena memang ini permintaan customer saya ya. Biasanya customer ini minta pada bagian depan itu enggak terlalu panjang ya sahabat, sedikit menjorok ke bawah. Kita cek lagi, karena tadi sisirannya dari kiri menuju ke kanan, maka biasanya masih ada rambut yang panjang pada bagian sisi kiri, maka harus teliti sahabat ya. Jadi teliti itu sangat penting sekali sahabat ya, sebelum ke proses selanjutnya. Terkadang kita kalau ada banyak yang potong ya, antri, kita tergesa-gesa sahabat, sampai-sampai kita melalaikan customer yang setia kepada kita. Jadi jangan sampai kita kehilangan customer yang loyal hanya karena banyak yang antri. Itu poin yang harus diterapkan pada sahabat semuanya ya. Kita cek lagi, kalau masih ada rambut yang panjang kita potong lagi. Kita bisa buat rata pada tengah itu ya, karena memang ya harus sebaik mungkin ya hasilnya, apalagi ini customer yang cocok kepada kita. Itu yang saya terapkan pada potong rambut yang saya miliki ya. Kalau masih kurang tegak lurus, kita tegak luruskan dengan bantuan sisir sahabat. Kita cek lagi tatanya itu dipotong atau tidak. Yang panjang itu kalau tidak ya tidak usah dipotong. Setelah itu kita bersihkan lagi sahabat ya. Di sini kita upayakan untuk mengeblurkan atau menyambungkan gradasi yang di depan itu ya, di dekat pelipis yang atas ya, karena memang agak tebal, bisa kita sambungkan. Dan kalau ada rambut yang masih kurang rata, atasnya itu bisa kita ratakan. Kita cek lagi, nggak apa-apa, lama nggak apa-apa, yang penting customer kita ini kembali ke tempat kita. Itu poin yang sangat penting sekali. Jangan sampai kita ketika ada orang yang masuk tidak menjadi pelanggan kita. Misalkan kita potong sebaik mungkin. Setelah cukup, lanjut ke proses pengerukan sahabat. Di sini saya pakai air sama bedak ya. Saya campurkan dan terasa dingin ya. Jadi sahabat bisa mencobanya air sama bedak. Terkadang ada customer yang berkata, "Mas kok dingin sekali mas?" Gitu. Apa ini
kasih alkohol? Saya bilang tidak, karena memang trik ini ya untuk menghasilkan sensasi dingin ya, air sama bedak. Bagi sahabat yang pakai sabun silahkan, nggak apa-apa, terserah sahabat, yang penting ada pelicinya. Kalau pakai krim lebih bagus lagi. Kalau kita kedapatan customer yang loyal, usahakan siletnya harus baru. Kalaupun nggak baru ya masih tajam ya. Kita cek pengerokan lengkuan di atas pelipis itu harus sama tingginya antara kanan dan kiri. Terus kita bedakin untuk menghilangkan rambut yang tersisa di kulit customer kita supaya tidak gatal, dan kita juga lebih mudah membersihkan rambut yang masih menempel di kulit customer kita. Di sela-sela kuping juga harus kita bersihkan. Dan ini poin yang penting lagi ya, usahakan kita bersihkan bulu yang di belakang itu, di bawah leher pada bagian belakang. Kalau orang Jawa itu bulu kalong ya, karena memang biasanya customer itu sangat suka kalau bulu kalongnya dibersihkan. Ini poin lagi bagi sahabat semuanya. Baik sahabat, semoga pembahasan kita pada video kali ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Saya doakan sahabat semuanya yang masih belajar potong rambut cepak bisa segera memahami tekniknya, dan kita semuanya bisa sukses sebagai pemangkas rambut. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة